Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Imam. Kali ini Kak Imam akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama dalam materi bahasa Indonesia, khususnya dalam materi teks cerpen. Nah, tentu adik-adik sudah sering mendengar ya, apa itu cerpen, yang sering kita baca sebagai sebuah cerita pendek. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi berkaitan dengan teks cerita pendek dalam materi struktur teks cerita pendek dan ciri kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Nah, adik-adik, mengawali kegiatan kita, mari kita berdoa sejenak supaya apa yang akan kita pelajari mudah untuk kita terima dan mudah untuk kita pahami. Halo adik-adik dan sahabat rumah belajar semuanya, kembali lagi bersama Kak Imam. Kali ini Kak Imam akan membahas materi bahasa Indonesia, khususnya cerita pendek. Ada dua materi utama yang akan dibahas, yaitu struktur cerita pendek dan ciri bahasa cerita pendek. Materi cerita pendek ini ada di bahasa Indonesia kelas 9 ya. Nah, mari kita awali dengan beberapa kalimat motivasi dari penulis cerpen yang andal. Yang pertama adalah dari Seno Gembira Aji Dharma. Menulis adalah satu cara untuk berbicara, satu cara untuk berkata, satu cara untuk menyapa, satu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Kemudian kalimat motivasi yang berasal dari Agus Nur, jangan pernah melihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihatlah dari apa yang akan tumbuh. Baiklah, mari kita mulai dari materi pertama, yaitu unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek yang pertama adalah tema, yang kedua latar atau setting, yang ketiga tokoh dan penokohan, keempat sudut pandang, kelima alur dan plot, keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Struktur teks cerita pendek sendiri nanti akan masuk ke dalam bagian yang kelima, yaitu bagian plot. Nah, kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita karangan. Contoh tema adalah percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting ini adalah segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh ini adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau kejadian, baik termasuk di dalamnya adalah sifat atau watak di dalam cerita pendek. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita. Posisi pengarang dalam cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu orang pertama atau keakuan dan orang ketiga atau diaan. Selanjutnya adalah alur dan plot. Alur adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa dalam cerita yang bergerak maju, mundur, atau campuran. Sementara plot, ini yang kita maksud dengan struktur teks cerpen tadi adalah tahapan peristiwa yang dalam cerita terdiri atas peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kita akan lebih detail melihat perbedaan antara alur dan plot dalam bagian berikut. Nah, yang pertama adalah alur. Ini jenis-jenis alur, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Ini contoh bagian atau infografis dari alur cerita. Ada alur maju, peristiwanya bergerak maju dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, nenek, sampai dengan meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah alur mundur. Yang berikutnya adalah alur campuran. Nah, ini adalah infografis untuk tahapan plot. Ini yang kita maksud dengan struktur teks cerpen, dari mulai pengenalan tokoh, muncul konflik meninggi, klimaks atau puncak ketegangan, konflik mulai turun sampai dengan penyelesaian. Nah, berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara pengarang mengungkapkan cerita melalui bahasa yang digunakan. Tentu setiap penulis cerita itu memiliki gaya masing-masing. Contoh gaya bahasa atau majas dalam cerita misalnya dalam kalimat berikut. Matahari telah bangun dan menyapa siapapun di desa Gumuk dengan penuh kehangatan. Ini gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa personifikasi. Matahari bangun, matahari menyapa.
Dan yang terakhir, unsur intrinsik cerpen adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Misal, pesan untuk selalu berbakti kepada orang tua, pesan untuk selalu berbuat jujur, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sahabat rumah belajar semua, demikian tadi adalah unsur intrinsik cerita pendek. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu ciri bahasa cerita pendek. Tetap semangat mengikuti ya, semoga materi yang pertama tadi kalian sudah paham. Nah, di dalam materi ciri bahasa, kayak Imam di sini akan langsung membagikan di dalam sebuah tabel supaya akan lebih mudah untuk dipahami. Ada bahasa yang pertama dalam cerpen adalah kalimat langsung, kemudian kalimat tidak langsung atau kalimat naratif, kata tidak baku. Yang keempat, kalimat bermajas. Yang kelima, kalimat perintah. Keenam, kalimat persuasif. Silakan adik-adik sahabat rumah belajar semua sambil dilihat contoh di bagian paling kanan. Yang ketujuh, konjungsi intrakalimat. Sekali lagi, konjungsi intrakalimat. Yang kedelapan, konjungsi antar kalimat. Yang kesembilan, kata ganti. Nah, adik-adik, itu dia materi tentang unsur intrinsik dan ciri bahasa teks cerpen. Semoga adik-adik semua, sahabat rumah belajar, sudah bisa memahaminya ya. Kalau adik-adik masih ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Kemudian, adik-adik nanti akan mendapatkan jawaban di dalam kolom komentar tersebut dari Kak Imam. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikan, dan berlangganan ya, supaya adik-adik semua sahabat rumah belajar bisa terus mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.